Lu Yun berkata tanpa daya, Tuan Jiwei, tolong berhenti menggodaku. Kemana kakak besar Pao pergi? Hei, kamu bahkan tidak ingin mengirimkannya ke rumahmu. Lupakan saja, kamu terlalu membosankan. Qin Jewer melambaikan tangannya dan mengerutkan bibirnya dan berkata, Saudara Long memiliki beberapa masalah pribadi yang harus diselesaikan. Waktunya adalah terlalu ketat. Mari kita temui dia di pedesaan. Kami, apa maksudmu? Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Qin Jewer tersenyum menawan, tentu saja Yaner dan saya akan menemani Anda. Sekarang, Anda tidak akan kesepian sepanjang jalan. Hanya saja saya tidak tahu apakah bagian atas tubuh Anda dapat menahannya. Baiklah, Nona Ekor 9, mari kita mulai bisnisnya. Raja Iblis memandang beberapa orang tanpa daya dan berkata dengan suara yang dalam. Qin Jewer memutar matanya ke arah Raja Iblis Langit dan berkata, kamu benar-benar tidak mengerti suasana hatinya. Nah, Lu Yun, Yaner dan aku sedang terburu-buru untuk pergi ke ibu kota, tapi sebenarnya ada hal-hal lain. Ada apa? Lu Yun berkata dengan serius. Kekuatan hukum telah muncul lagi di seluruh dunia spiritual, dan sekarang berada di luar kendali pengontrol. Sangat mungkin bencana 10.000 tahun akan terjadi. Oleh karena itu, Raja Iblis sekarang memanggil 7 Raja Iblis tua. Kata Qin Jewer dengan serius. Lu Yun tampak terkejut, mengapa memanggil 7 Raja Iblis tua? 7 Raja Iblis tua ditambah Kaisar Iblis dapat dikatakan sebagai kekuatan tempur tertinggi dari klan Iblis. Perubahan mendadak itu membuat Lu Yun lengah. Tahukah kamu apa yang ditemukan di wilayah klan monster selama periode ini? Suara Qin Jewer semakin dalam, dan udara di dalam ruangan mulai menjadi dingin. Apa? Menelan kerang. Kata-kata Qin Jewer membuat seluruh tubuh Lu Yun gemetar. Kerang yang menelan langit. Mungkinkah itu sedikit kerang? Melihat ekspresi bingung Lu Yun, Qin Jewer menjelaskan, Anda mungkin tidak tahu apa yang diwakili oleh kerang penelan langit. Bencana 10.000 tahun terakhir berkaitan erat dengan kerang penelan langit. Apa hubungannya? Lu Yun mengerutkan kening. Sederhananya, kemunculan kerang penelan langit melambangkan awal dari bencana 10.000 tahun. Qin Jewer menarik napas dalam-dalam dan berkata, garis keturunan kerang penelan langit seharusnya sudah hilang sama sekali dunia spiritual. Entahlah, kenapa, kerang penelan langit akan muncul lagi, mungkin kali ini malapetakannya akan lebih mengerikan dari yang dibayangkan. Bahkan seseorang sekuat Kaisar Iblis hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri selama bencana 10.000 tahun terakhir. Jika bukan karena Sekte Yin, saya khawatir tidak akan ada dunia spiritual yang kita miliki sekarang. Qin Jewer menyimpannya. Pesonanya sendiri, katanya dengan serius. Bisakah Anda lebih spesifik tentang mengapa kemunculan kerang penelan langit melambangkan bencana 10.000 tahun yang akan datang? Lu Yun memandang Qin Jewer dengan bingung. Qin Jewer hanya menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, saya juga tidak tahu. Saya masih muda saat itu, dan semua yang terjadi sekarang menunjukkan bahwa malapetaka 10.000 tahun telah terjadi. Apa yang terjadi? Qin Jewer menutup matanya dan berkata dengan suara yang dalam, Gunung Brokebak telah ditaklukkan oleh iblis. Perkembangan iblis lebih cepat dari yang kita bayangkan. Seharusnya itu adalah kekuatan iblis, yang telah merasakan kekuatan iblis, selama ribuan tahun. Oleh karena itu, mereka dengan panik memperluas kekuatan mereka untuk menghadapi bencana 10.000 tahun. Brokebak Mountain hancur. Hati Lu Yun tiba-tiba menimbulkan gelombang. Kedamaian yang telah ada selama bertahun-tahun sebenarnya hancur pada saat ini. Ya, setelah Gunung Brokebak rusak, tempat berikutnya yang akan kita hadapi adalah kota Susaku, jadi Raja Iblis Susaku telah kembali ke kota Susaku dan siap melawan iblis kapan saja. Karena semuanya seperti ini, mengapa kamu tidak mengirim orang-orang dari Sekte Yuntian untuk mendukungmu? Kamu harus pergi ke kota Susaku untuk mendukung kami dan menghadapi iblis. Mengapa kamu pergi bersamaku ke ibu kota untuk mencari Raja Iblis? Benarkah untuk pernikahan? Situasi saat ini mendesak, kita harus memprioritaskannya. Kata Lu Yun dengan ekspresi panik. Qin Jewer tampak tak berdaya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu mengkhawatirkan Sister Susaku? Jangan khawatir, klan iblis sudah terlalu lama berdamai, dan kekuatan Brokebak Mountain tidak sekuat sebelumnya. Klan iblis ingin menyerang kota Susaku secara langsung. Dengan Sister Zuk yang memimpin, mustahil untuk mencapai langit. Adapun kenapa aku ingin pergi ke ibu kota, itu karena Raja Iblis berencana untuk bersatu dengan 7 Raja Iblis tua untuk mengepung dan menekan kerang penelan langit. Kelilingi dan tekan bersama-sama kerang penelan langit. Mungkinkah kalian sudah mengetahui keberadaan kerang penelan langit? Lu Yun tampak malu dan merasa sangat tidak bahagia di hatinya. Kalau kerang yang menelan langit itu benar-benar kerang kecil. Kerang kecil berada dalam bahaya sekarang. Kita harus pergi ke ibu kota secepat mungkin dan melaporkan masalah ini kepada Kaisar Iblis. Itu tidak benar. Hanya saja kerang yang menelan langit ditemukan di persimpangan wilayah Macan Putih dan wilayah Xuanwu. Qin Jewer melihat ekspresi gugup Lu Yun, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya dengar kamu pernah melakukannya seorang teman sebelumnya. Menulis buku dari surga seperti menelan kerang surgawi. Saya tidak tahu apakah itu benar atau salah. Ya, saya tidak tahu tentang kitab surga, tapi menurut saya sangat mustahil bagi teman saya untuk ada hubungannya dengan kesengsaraan 10.000 tahun. Bahkan jika dia melakukannya, dia jelas bukan orang jahat.
Lu Yun berkata dengan percaya diri, memikirkan si kecil. Setelah semua hal yang dilakukan kerang kecil itu, dia, Lu Yun, sangat yakin di dalam hatinya bahwa mustahil bagi kerang kecil itu untuk membawa bencana ke dalam kehidupan. Yah, kita tidak tahu, dan kemunculan buku surgawi kali ini agak terlalu aneh. Semuanya tidak diketahui sekarang. Kita hanya bisa pergi ke ibu kota dulu dan melihat apa yang dibuat Kaisar Iblis. Ya, ada begitu banyak hal yang tidak diketahui tentang semua itu. Bukankah kodok kecil dibawa pergi oleh pemimpin Sekte Yin? Tapi terlalu banyak pesan yang menunjukkan bahwa Little Toad ada di Monster Clan. Dan kini, sosok Little Clam telah ditemukan di Monster Clan. Mengenai kitab surga, Lu Yun tidak memahami atau memahaminya. Tapi apa yang Lu Yun pahami di dalam hatinya adalah buku surgawi yang mengejutkan seluruh dunia spiritual. Ada hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan kerang kecil. Ada terlalu banyak pertanyaan di tengah-tengah. Jika kata kecil tahu bahwa dia berada di klan monster, mengapa dia tidak datang mencarinya? Mungkinkah kerang kecil itu dalam bahaya? Secara keseluruhan, semua ini hanya bisa dilakukan dengan bertanya kepada Kaisar Iblis terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, kamu belum menjawab pertanyaanku. Tuan Raja Iblis telah memanggil Raja Iblis tua. Apa yang akan kamu lakukan? Lu Yun memandang Qin Jiwer dengan bingung dan tiba-tiba bertanya. Qin Jiwer menghela nafas, alasan mengapa klan iblis kita memiliki 7 Raja Iblis adalah karena bersama dengan Kaisar Iblis, kita dapat mengaktifkan susunan sihir rahasia klan iblis kita. Ada terlalu banyak hal yang tidak diketahui tentang kekuatan kerang yang menelan langit, jadi Kaisar Iblis suruh kami pergi. Mengenai mengapa kamu memintaku pergi, Qin Jiwer memutar matanya ke arah Lu Yun, apa yang kamu lakukan di kota Qinglong? Apakah kamu masih membutuhkan aku untuk mengingatkanmu? Ada apa? Apakah masalah ini ada hubungannya denganku? Lu Yun memandang Qin Jiwer dengan ngeri. Raja Iblis Qinglong yang lama tidak memiliki budidaya sama sekali dan tidak dapat meluncurkan formasi besar. Raja Iblis lainnya semuanya duduk di wilayah mereka masing-masing, dan hanya aku yang menganggur. Jadi, aku di sini untuk menggantikan Raja Iblis Qinglong yang lama. Ahahaha, jangan khawatir tentang detailnya. Aku sudah menghitungnya. Dengan Raja Iblis ekor 9 yang cantik di sini, tidak apa-apa menjadi orang tua tanpa dia. Lu Yun menggaruk kepalanya dan tertawa. Qin Jiwer memutar matanya ke arah Lu Yun, oke, aku belum mengenalmu. Ayo pergi, suamiku, ayo istirahat dulu. Ayo berangkat besok pagi. Oke, Lu Yun menjawab, lalu berkata, tidak, tunggu, apa katamu? Kami. Ya, tentu saja kami, aku, kamu, dan Yaner. Qin Jiwer membuat ekspresi yang masuk akal, mungkinkah kamu masih ingin membawa tikus mati ini? Raja Iblis tersenyum pahit di sampingnya dan menghilang dalam sekejap, hanya menyisakan satu kalimat, Tuan, Anda harus bekerja keras malam ini. Tuan Ji Wei, kamu tidak boleh melakukannya. Bukankah kita setuju untuk menunggu Kaisar Iblis mengambil keputusan? Sekarang masih terlalu dini. Lu Yun berkata sambil tersenyum pahit, lagi pula, kamu adalah tetua Yaner, kami sangat tidak pantas berada di ruangan yang sama dan melanggar aturan. Orang tua itu tidak memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan, jadi jangan khawatir tentang dia. Qin Jiwer berkata dengan nada menghina, malam ini, keluarga Nu akan menjadi milikmu. Setelah itu, Qin Jiwer berkata kepada Liu Yaner di sampingnya, Liu Yaner, mulai sekarang, saya, Qin Jiwer, akan memutuskan hubungan guru-murid denganmu. Mulai sekarang, kita adalah saudara perempuan. Kamu tidak perlu memanggilku Tuan di masa depan. Adikku Jiwer, bagaimana menurutmu jika aku memanggilmu Saudari Yaner? Senyuman muncul di wajah Liu Yaner, tentu saja itu adalah sebuah harapan. Ketika saatnya tiba, kita berdua akan melayani Master Sekte bersama-sama. Saya juga akan belajar lebih banyak dari Master, tidak, dari Anda, saudara perempuan saya. Apa ini? Satu Liu Yaner sudah cukup untuk ditanggungnya. Sekarang ada satu lagi, Qin Jiwer, yang bahkan lebih mempesona dari Liu Yaner. Jika Qin Cheng mengetahui hal ini, apakah akan baik-baik saja? Mulai saat ini, Lu Yun sudah lama terprovokasi oleh Qin Jiwer, tapi dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa pada Qin Jiwer. Dua wanita cantik yang menakjubkan ingin memakan diri mereka sendiri saat mereka berbicara. Bagaimana kalau begini, Saudari Jiwer, aku merasa sedikit tidak enak badan hari ini, bagaimana kalau kita mencobanya di lain hari? Lu Yun bertanya ragu-ragu. Qin Jiwer terkekeh, lebih baik berjemur daripada memilih suatu hari. Saya pikir Anda memiliki tubuh yang kuat. Saya mendengar Yaner berkata bahwa Anda sudah sangat kuat sebelum Anda menerobos ke alam spiritual. Saya penasaran, mana yang lebih kuat adalah Anda atau metode rahasia klan iblis rubah saya? Apakah kamu benar-benar ingin belajar dariku? Lu Yun tiba-tiba bertanya. Jelas sekali, kata-kata Lu Yun mengejutkan Qin Jiwer, dan Qin Jiwer tertawa terbahak-bahak, itu wajar. Lu Yun terdiam beberapa detik dan berkata, baiklah, kalau begitu kamu kembali dan tunggu. Setelah Yaner dan aku selesai, aku akan mencarimu. Kamu bisa pergi tidur. Tentu saja tidak. Untuk hal semacam ini, tentu saja kita bersaudara harus melakukannya bersama-sama. Bukankah menyenangkan? Kata Qin Jiwer tanpa ragu, penuh kata-kata arogan.
Lu Yun sedikit tidak puas, Saudari Jiwer, kamu mengatakan ini salah. Kamulah yang mengatakannya. Kamu ingin belajar dariku. Tentu saja, kita berdua berdiskusi secara pribadi. Kamu memanggil seorang pembantu. Maksudnya itu apa? Bagaimana aku bisa mengenalmu? Jika kamu tidak datang suatu malam, bukankah kamu akan membuat keluarga budak harus menunggu? Keluarga budak sangat kesepian. Qin Jiwer memutar tubuh halusnya dan berbisik di tubuh Lu Yun telinga. Hehe, bukan itu masalahnya. Lu Yun menepuk dadanya dengan percaya diri dan berkata, kamu juga mengatakan bahwa sebelum aku menerobos, aku sangat kuat. Sekarang kamu tahu kekuatan alam spiritual, atau katakan, kamu tidak mempercayai muridmu sendiri. Apakah kamu takut muridmu akan makan sendirian? Tentu saja tidak. Oke, kalau begitu aku akan menunggumu. Qin Jiwer berkata dengan serius, jika kamu berani berbohong padaku, kamu akan mati. Meski tidak banyak yang ada di istana Raja Iblis Langit. Tapi kamar tidurnya didekorasi dengan sangat mewah. Setelah menutup pintu, Lu Yun tidak menunggu Lu Yun bergerak. Liu Yaner tidak sabar untuk duduk di tempat tidur dan memandang Lu Yun dengan menggoda. Lu Yun kecil, aku sudah menunggu begitu keras untuk hari ini. Wow. Menyakitkan sekali, apa maksudmu? Beberapa waktu yang lalu, bukankah kita hanya? Lu Yun memandang Liu Yaner yang tampak sedih karena kebingungan dan bertanya. Liu Yaner cemberut karena ketidakpuasan, Anda juga mengatakan bahwa dalam beberapa hari itu, saya bersama Kimei dan kakak perempuan tertua, bagaimana kita bisa punya waktu untuk berduaan? Baru kemudian Lu Yun bereaksi, berjalan ke samping tempat tidur, dan menggendong Liu Yaner, kalau begitu hari ini, saya akan menebusnya. Hentikan sekarang. Liu Yaner berkata dengan setengah hati, kamu ingin pergi ke tempat Tuan nanti. Kamu tidak boleh berbohong kepada Tuan. Tuan pasti akan marah saat itu. Lagi pula, bagaimana jika tuannya menjadi tidak sabar dan datang tiba-tiba? Liu Yaner bertanya dengan gugup. Lu Yun tersenyum jahat, melambaikan tangannya, dan aura emas menyelimuti seluruh istana. Jangan khawatir, tidak ada yang akan mengganggu kita malam ini. Jangan lupa, suamimu dan aku juga seorang master di tingkat spiritual. Lu Yun perlahan membungkuk dan mencium Liu Yaner dengan rakus. Di bawah godaan Lu Yun yang terus-menerus, Liu Yaner tidak terlalu peduli dan langsung menghadap Lu Yun. Reuni setelah istirahat sejenak ibarat api yang berkobar. Di istana, gema terus berdatangan. Malam itu, Liu Yaner seperti serigala lapar yang tidak mendapat cukup makanan. Dan keadaan Lu Yun juga telah mengalami beberapa perubahan halus. Hari masih belum cerah, dan Qin Jiwer datang ke pintu istana dengan marah. Stinky Lu Yun sialan, kamu baik-baik saja. Qin Jiwer berteriak tidak puas di luar pintu. Tapi tidak peduli seberapa banyak aku mendengarkan, aku tidak bisa mendengar gerakan apapun di ruangan itu. Qin Jiwer sangat marah hingga dia hendak menerobos masuk, tetapi terhalang oleh cahaya kemasan. Kamu Lu Yun, kamu berani mempermainkanku. Qin Jiwer mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, aku seharusnya memakanmu sebelum kamu bisa menerobos. Saat dia berbicara, Qin Jiwer menembakkan cahaya ungu dari tangannya, tetapi begitu dia memikirkannya, dia dihantam oleh cahaya kemasan lagi. Pada saat ini, mata tampan Qin Jiwer tampak meledak dengan api. Hei, Lu Yun, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku seperti ini? Jangan lupa, kamu baru berada di tahap awal alam spiritual, dan saya sudah menjadi master di alam spiritual. Yuan, kamu tidak bisa menghentikanku dengan penghalang ini. Di dalam rumah, Lu Yun sedang bekerja keras dan tidak memperhatikan situasi di luar. Liu Yaner tiba-tiba berkata, suamiku, apakah kamu merasakan getaran di dalam ruangan? Lu Yun tersenyum bangga pada Liu Yaner dan berkata, itu wajar, lagi pula suamimu tidak lagi seperti dulu. Setengah jam kemudian, Liu Yaner berbaring di tempat tidur dengan puas, memandang Lu Yun yang masih belum selesai, dan berkata, sayang, ini hampir fajar. Akankah Tuan? Jangan khawatir, jika dia benar-benar menghancurkan kekuatan misteriusku, paling buruk aku akan mematuhinya. Ledakan, baiklah, kalau begitu patuhi saja aku. Di dalam ruangan yang berantakan, Qin Jiwer sangat marah. Dia tersipu dan berkata dengan genit, baiklah, Lu Yun, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku dengan tipuan kecilmu? Lu Yun mengenakan pakaiannya dan berkata kepada Qin Jiwer dengan ekspresi minta maaf di wajahnya, Saudari Jiwer, metode rahasia klan iblis rubahmu sangat kuat, dan Yaner juga telah mendapatkan warisanmu yang sebenarnya. Aku mengagumimu. Sudah hampir waktunya, ayo pergi. Melihat Lu Yun yang serius, Qin Jiwer sangat marah hingga giginya gatal, dia menyipitkan matanya dan berbisik, oke, ayo berangkat sekarang. Aku tidak percaya, aku masih tidak bisa menanganimu sepanjang perjalanan, jalan. Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Kali ini, Lu Yun tidak berencana untuk tinggal terlalu lama. Raja Iblis Banteng dan Long Dapao pergi untuk mengurus masalah pribadi, sedangkan Raja Iblis Macan Putih dan Raja Iblis Xuanwu tidak akrab satu sama lain dan terlalu malas untuk menunda mereka, jadwal. Meskipun tidak masuk akal untuk tidak menyapa orang lain ketika mereka tiba di wilayah mereka, situasinya mendesak dan Lu Yun berencana menunggu sampai masalah tersebut diselesaikan sebelum mengunjungi kedua Raja Iblis tersebut.
Qin Jewer tidak puas dengan Lu Yun dalam berbagai hal selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, Anda adalah salah satu wanita paling cantik di klan monster. Orang-orang telah mengirim Anda ke depan pintu Anda, tetapi Anda membiarkan mereka pergi. Ini membuat Qin Jewer kehilangan muka. Qin Jewer bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan meluangkan waktu untuk memberi pelajaran pada Lu Yun. Di luar kota Tianyao, Songba dan Hai Fei Fan, pemimpin klan anjing liar, telah menunggu lama. Ketika dia melihat mereka berdua, Lu Yun juga sedikit penasaran. Saudara Song, kamu tidak mengatur sesuatu di Sekte Yuntian, mengapa kamu ada di sini? Songba tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu Lu Yun, Saudara Lu Yun, tidak, Tuan Sekte Guru, Sekte Yuntian telah membuat semua pengaturan. Tidak ada yang terjadi selama periode ini. Kebetulan Shiki dan saya kirim Kyuubi sama untuk membantu Kyuubi sama menghemat energi. Sekarang 17, kecepatannya sangat cepat. 17 gigi dan cakar menjulurkan lidah, guk-guk. Saudara Song, kamu harus memanggilku Lu Yun. Kita berdua tidak perlu bertemu satu sama lain. Lu Yun memiliki kesan yang 100% baik terhadap Songba. Di Gunung Wuliang, ketika dia pergi untuk mendapatkan Xuan Bing 10.000 tahun, dia tahu bahwa dia akan kehilangan nyawanya, tetapi Songba tetap membantunya tanpa ragu-ragu. Dia ingat bahwa sejak dia bertemu Songba sampai sekarang, Songba telah melakukannya selalu menjadi orang tua yang baik dan kakak laki-laki, pria heroik seperti itu tidak pernah berpikir dua kali. Ketika Sekte Yuntian mempekerjakan orang, Songba mencoba yang terbaik untuk membantunya. Saya memiliki keyakinan mutlak pada Songba. Lu Yun sudah lama menganggap Songba sebagai kakak yang baik. Qin Jewer menyentuh kepala Hasiki dan berkata sambil tersenyum, memiliki tunggangan seperti itu benar-benar menghemat banyak kekuatan kaki. Klan anjing liar selalu terkenal dengan kecepatannya. Setelah menggunakannya beberapa hari terakhir ini, sungguh baik pantas. Haki menundukkan kepalanya, mengibaskan ekornya, dan berbisik, guk-guk. Beberapa orang menaiki punggung Haki. Setelah kelelahan semalaman, Liu Yaner segera berbaring dengan nyaman di punggung Haki dan tertidur. Lu Yun menggendong Liu Yaner, dan Liu Yaner membuka matanya dengan bingung, ada apa, suamiku? Tidak apa-apa, tidur saja di pelukanku. Lu Yun membelai rambut Liu Yan dan berbisik di telinga Liu Yan. Saat ini, Songba sedang duduk di atas kepala anjing dan memerintahkan Haki. Qin Jewer memandang Lu Yun dengan jijik dan berkata dengan jijik, sepertinya kamu sering menindas Yanerku tadi malam. Lu Yun tersenyum dan berkata, Sister Jewer bercanda. Dalam aspek ini, Yaner jelas tidak sebaik kamu. Berhentilah bicara sinis. Kamu belum mencobanya. Bagaimana kamu tahu? Tunggu sampai malam ini setelah kamu mencobanya. Haha, kenapa aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan? Lu Yun berpura-pura bodoh dan berkata sambil tersenyum masam, kita tidak punya banyak waktu. Ayo kita berangkat semalaman untuk sampai ke ibu kota lebih awal dan temui Kaisar Iblis. Qin Jewer memutar matanya ke arah Lu Yun dan tidak berkata apa-apa. Matahari terbenam dalam perjalanan menuju ibu kota. Di bawah cahaya senja, terasa lebih nyaman. Qin Jewer memandangi langit yang indah di kejauhan. Wajah tampannya memiliki pesona yang berbeda di senja hari, kurang menawan dan lebih mempesona. Ekspresinya sedikit melankolis, dan matanya yang indah sedikit berkerut, seolah sedang memikirkan sesuatu. Cantik, apa yang kamu pikirkan? Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Qin Jewer akhirnya tenang dan memandang Lu Yun dengan ekspresi yang rumit, Lu Yun, apakah kamu merasa bahwa Raja Iblis Suzaku dan aku sedikit tidak masuk akal? Atau mungkin kamu merasa aku terlalu berlebihan? Yang mana di sana? Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Hanya saja, aku selalu menginginkan tubuhmu. Apakah menurutmu aku tipe wanita yang nakal dan nakal? Qin Jewer tiba-tiba bertanya. Lu Yun menggelengkan kepalanya, klan iblis rubah secara alami menawan, tetapi kamu masih dijaga seperti batu giok. Wanita cantik seperti kamu telah membuat banyak master di dunia spiritual jatuh di bawah rok delima kamu. Kamu pasti sangat konservatif orang di hati. Melihat ekspresi serius Lu Yun, Qin Jewer tertegun selama beberapa detik, lalu menunjukkan senyuman manis dan berkata dengan lembut, bagaimana denganmu? Apakah kamu tidak menginginkan aku ada di hatimu? Bagaimana mungkin? Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, tidak ada pria yang bisa menolak wanita cantik sepertimu, tapi aku berbeda. Aku harus mempertimbangkan perasaan istriku. Meskipun mereka memiliki cinta yang sama seperti saudara perempuan, semuanya dalam hati saya, tidak dapat dihindari bahwa saya sedikit khawatir. Bagiku, memiliki 7 sudah cukup. Jika aku jatuh cinta dengan orang lain, aku tidak akan menjadi apa-apa. Cih, kamu membesarkan 7 istri sendirian, dan kamu sangat benar. Qin Jewer berkata dengan ekspresi meremehkan, lagi pula, kami hanya ingin mencarimu untuk warisan generasi berikutnya. Mengapa kami membutuhkan perasaan apapun? Oke, kamu tidak mengerti. Meskipun kita berdarah kuno, setelah pewarisan terus-menerus, satu generasi tidak sebaik generasi lainnya. Kita harus menemukan cara untuk mengubah gen kita. Jika tidak, cepat atau lambat, kita akan menurun, menghela nafas. Jika aku menemukanmu, aku akan melakukannya. Di satu sisi, itu benar-benar karena kebutuhan.
Karena garis keturunan ras manusia relatif lemah dibandingkan ras iblis kita, yang diturunkan pastilah keturunan ras iblis kita. Selain itu, sekarang, manusia tidak dapat menembus alam spiritual lagi. Anda masih memiliki garis keturunan ras manusia, dewa dan iblis. Mari kita gabungkan dan melahirkan keturunannya yang pasti akan melampaui 6 alam. Melihat ekspresi percaya diri Qin Jewer, Lu Yun tersenyum pahit, apakah dia benar-benar sekuat itu? Tentu saja, jawab Qin Jewer dengan serius. Apa sisi lainnya? Qin Jewer memandang Lu Yun dan tersenyum jahat, tentu saja, kamu sangat tampan. Itu membuat jantungku berdebar kencang. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan fisik suku anjing liar memang bagus. Setelah melewati wilayah Raja Iblis Banteng selama 2 hari, Hasiki kehabisan napas. Kebetulan saat itu sudah larut malam, melihat ekspresi lelah Hasiki, Lu Yun memutuskan untuk beristirahat di tempatnya. Namun setelah 2 hari, Liu Yaner masih belum bangun. Dalam kata-kata Qin Jewer, ini adalah metode rahasia klan iblis rubah mereka. Setelah Liu Yaner dan Lu Yun bergabung, tubuh Liu Yaner membutuhkan waktu untuk berdamai untuk menerobos, jadi dia tetap tertidur. Setelah semua orang tertidur, Qin Jewer tetap diam dan mulai bermeditasi. Lu Yun memegang Liu Yaner, dan mentransfer kekuatan para dewa dan iblis kepada Liu Yaner sedikit demi sedikit, membantu Liu Yaner dalam rekonsiliasi. Hati-hati, ada seseorang. Qin Jewer tiba-tiba membuka matanya dan memperingatkan. Lu Yun juga merasakan ada aura aneh dan misterius mendekati kelompoknya. Tapi dilihat dari auranya, dia hanyalah seorang biksu manusia di alam abadi emas. Sister Jewer, kamu tetap di sini, aku akan pergi melihatnya. Lu Yun menatap Qin Jewer, dan tubuhnya berubah menjadi aurora dan menghilang. Qin Jewer, sebaliknya, mengerutkan kening. Kenapa selalu terasa aneh? Lu Yun mengerutkan kening, mengejar aura misterius ini sepanjang jalan, tapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa mengejarnya. Sepertinya aura ini sengaja mencoba memancing Lu Yun pergi. Singkirkan harimau dari gunung. Ini juga agak tidak realistis. Lagi pula, di antara sedikit orang, ada juga master yang kuat seperti Raja Iblis Ekor 9. Memikirkan hal ini, Lu Yun menjadi lebih berani. Hanya saja jarak kedua orang tersebut tidak semakin dekat sama sekali. Setelah sekitar setengah jam, aura misterius itu berhenti. Semakin dekat, tidak jauh dari situ, sepasang mata besar menatap ke arah Lu Yun. Di bawah sinar bulan, Lu Yun melihat seseorang misterius bertopeng, yang sepertinya sedang menunggu kedatangan Lu Yun, dengan celana ketat hitam dan sosok berlekuk, tidak sulit untuk mengatakan bahwa ini adalah seorang wanita. Terlebih lagi, dia adalah wanita cantik dengan fitur cantik. Siapa kamu? Lu Yun bertanya dengan hati-hati. Wanita di depannya tidak memiliki niat membunuh di tubuhnya. Sebaliknya, hal itu memberi perasaan akrab pada Lu Yun. Mengapa seorang biksu di alam abadi emas tidak dapat mengejarnya tidak peduli seberapa keras dia mengejar? Naluri memberitahu Lu Yun bahwa wanita ini jelas tidak sederhana. Jejak kesedihan melintas di mata wanita itu, tapi ada juga sedikit cinta. Dia terbatuk 2 kali dan berkata, apakah kamu Lu Yun, pemimpin sekte Yuntian? Lu Yun mengerutkan kening karena suara yang datang dari keindahan yang menakjubkan itu sangat keras. Tepat sekali, aku bertanya-tanya mengapa kamu mencariku. Lu Yun bertanya. Aku di sini untuk membunuhmu, kata wanita itu dengan tenang. Bunuh aku. Setelah mendengar kata-kata wanita itu, Lu Yun mengeluarkan pedang robek langit dan mencibir, jika kamu membunuhku, mari kita lihat apakah kamu memenuhi syarat. Kalau begitu, cobalah. Saat kata-kata itu jatuh, di langit malam, disertai angin bersiul, sesosok hitam mendatangi Lu Yun seperti hantu. Saat dia mendekati Lu Yun, wanita itu langsung berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya dan mengelilingi Lu Yun. Segera setelah itu, bayangan tinju kuat yang tak terhitung jumlahnya meletus secara bersamaan. Itu saja, Lu Yun melambaikan tangannya, dan kekuatan para dewa dan iblis muncul, langsung melarutkan bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya. Tepat ketika wanita itu ketakutan, Lu Yun telah tiba di depan wanita itu. Ini sudah larut malam dan kamu masih memakai topeng. Aku merasakan aura yang sangat familiar darimu. Ayo, biarkan aku melihat siapa kamu sebenarnya. Lu Yun tersenyum jahat dan mengulurkan tangan untuk melepas topeng wanita itu masker. Tapi yang tidak disangka Lu Yun adalah alih-alih mundur, wanita itu malah memegang belati di tangannya dan menyerang Lu Yun seperti galaksi. Lu Yun tidak berani mengabaikannya dan mengeluarkan pedang robek langit untuk melawan. Momen tabrakan. Perasaan mati rasa menyebar ke seluruh tubuh Lu Yun. Lu Yun dengan cepat mundur dan menatap wanita di depannya dengan tidak percaya. Alam abadi emas benar-benar bisa meledak dengan kekuatan seperti itu. Anda harus tahu bahwa Anda adalah penguasa alam spiritual, dan alam abadi emas harus seperti semut di depan Anda. Bagaimana Anda bisa membuat diri Anda hampir tidak mampu menahannya? Meskipun Lu Yun sedikit ceroboh, ini sangat tidak masuk akal. Pada ronde pertama konfrontasi, Lu Yun, seorang master di tingkat spiritual, sebenarnya berada dalam posisi yang dirugikan. Siapa kamu? Klan Iblis. Lu Yun mengerutkan kening dan bertanya, tetapi Lu Yun sangat akrab dengan aura klan Iblis. Bagaimana mungkin wanita di depannya terlihat seperti klan Iblis? Sebaliknya, seperti peri yang tak bernoda.
Orang yang menginginkan hidupmu. Suara tajam wanita itu terdengar lagi, dia tidak punya waktu untuk berpikir, dan dia sekali lagi berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya dan membunuh ke arah Lu Yun. Lu Yun mendengus dengan jijik dan mengayunkan pedang robek langit. Tiba-tiba, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Tabrakan antara bayangan dan energi pedang menyebabkan warna kulit wanita itu berubah dan dia mundur terus-menerus. Lu Yun tiba-tiba menyadarinya. Dia memandang wanita di depannya dan berkata dengan dingin, "Kamu bukan lawanku. Bagaimanapun, kesenjangan antar alam tidak dapat dibuat. Aku hanya bertarung denganmu. Kekuatanmu luar biasa. Bahkan aku hampir tidak bisa menolaknya, tapi selama aku tidak dekat denganmu, kamu tidak bisa melakukan apapun padaku." Wanita itu menahan nafasnya, memainkan belati di tangannya, dan berkata dengan sinis, "Kamu sangat kuat, tapi apakah menurutmu istrimu adalah lawanku?" Wajah Lu Yun menjadi gelap, dan niat membunuhnya yang mengerikan langsung mengunci wanita misterius itu, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Jika kamu berani menyentuh istriku, aku tidak keberatan melakukannya padamu. Lakukan. Kenapa kamu melakukannya? Bunuh aku. Aku akan mati saja. Jika kamu menginginkan nyawaku, ambillah saja. Bunuh kamu. Aku tidak hanya akan membunuhmu, aku akan menghancurkanmu dan memotongmu menjadi beberapa bagian." Lu Yun berkata dengan marah. Wanita di depannya memang tidak lemah kekuatannya. Jika itu Ye Qingcheng dan Luo Li, saya khawatir dia benar-benar bukan tandingan wanita ini. Keterampilan gerakan wanita ini aneh dan kekuatannya menakutkan jika tidak dianggap serius, dia akan cukup untuk membunuh Lu Yun. Ini berantakan, apalagi Ye Qingcheng dan Luo Li. Wanita misterius itu tersenyum bukannya marah, tapi tawanya mulai melunak. Lu Yun selalu merasa pernah mendengar tawa ini di suatu tempat sebelumnya. Tapi kemudian, suara tajam wanita itu terdengar lagi, "Jangan khawatir, saya masih tahu kekuatan saya. Anda Sekte Yuntian memiliki tuan yang tak terhitung jumlahnya. Jika saya benar-benar pergi ke Sekte Yuntian untuk membunuh istri Anda, saya pasti akan pergi ke sana dan tidak pernah kembali lagi. Kamu tidak sebodoh itu, dua wanita cantik di keluargamu itu sangat baik. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dariku?" Setelah mendengar ini, Lu Yun menghela nafas lega, menatap wanita misterius itu, dan bertanya. "Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa perjalanan ke ibu kota ini penuh dengan bahaya. Ada banyak bahaya yang tidak diketahui yang tidak Anda ketahui. Saya tahu bahwa dengan temperamen Anda tidak akan mendengarkan nasihat saya, tetapi saya masih ingin mengingatkanmu." Wanita itu berbalik dan berkata. Detik berikutnya, Lu Yun tiba-tiba muncul di depan wanita itu dan melepas topengnya. Chu Yao. Saat dia melepas topengnya, Lu Yun tercengang. "Bukankah ini Chu Yaoku?" Chu Yao menutupi wajahnya, mundur dengan cepat, dan suaranya yang tajam menjadi lebih lembut. Jelas sekali, dia sengaja mengubah suaranya untuk menyembunyikan dirinya. Air mata mengalir di jari-jarinya dengan tidak memuaskan. Lu Yun hendak mengumpulkan 1000, tapi Chu Yao mengulurkan tangannya dan tersedak, "Jangan datang. Suamiku, jangan datang." Masih wajah familiar yang sama. Dia menangis seperti bunga pir, dan setiap tetes air mata yang jatuh sepertinya dipenuhi dengan keluhan yang tak ada habisnya. "Tandai kata-kataku. Setelah kamu pergi ke ibu kota, kamu harus berhati-hati dengan semua orang di sekitarmu. Maaf, suamiku, aku belum bisa bertemu denganmu. Kalau tidak, kamu dan kakak perempuan tertua semuanya akan berada dalam bahaya. Saya datang ke sini untuk memberitahu Anda secara diam-diam tanpa memberitahu Tuhan. Jangan bilang pada siapapun kamu pernah melihatku. Jangan beritahu siapapun apa yang aku katakan." Lu Yun berteriak ke arah Chu Yao di kejauhan, "Jangan beritahu aku apapun, Tuhan. Apa yang terjadi? Ceritakan padaku secepatnya." Chu Yao tetap diam, tubuhnya berubah menjadi bola asap hitam dan menghilang di tempat. Lu Yun bergegas ke arahnya dengan gila, tapi meleset. Klan iblis tidak sesederhana kelihatannya. Ingat, jangan pernah mempercayai semua orang di sekitarmu. Mengenai segala sesuatu tentangku, kamu akan segera memahaminya. Lu Yun berteriak dengan marah ke arah suara itu, "Tidak. Jangan pergi." Setelah kata-kata itu keluar, Lu Yun tidak bisa lagi merasakan nafas Chu Yao. "Setidaknya, izinkan aku memelukmu. Tahukah kamu? Aku merindukanmu. Mengapa Chu Yao ada di dunia roh?" Terlebih lagi, kekuatan Chu Yao meningkat begitu cepat. Bahkan aura dan kekuatan di tubuhnya sangatlah aneh. Apa yang terjadi dengannya? Apa yang terjadi dengan ibu kota? Mengapa ini sangat berbahaya? Dengan semua pertanyaan itu, Lu Yunlah yang kembali ke Liu Yaner. Pada saat ini, Lu Yun memiliki perasaan campur aduk di hatinya dan memandang semua orang di sekitarnya. Tapi semua orang di sekitarnya tampak normal. Melihat Lu Yun kembali, Qin Jewer melirik ke arah Lu Yun, "Kamu kembali. Kenapa lama sekali? Apakah kamu menemui masalah?" "Ya," Lu Yun menjawab dengan tenang, "bukan apa-apa, hanya seorang biksu manusia yang tersesat. Saya memberitahu di arahnya dan pergi." "Apakah itu benar?" tanya Qin Jewer. Lu Yun berpura-pura tenang dan tersenyum, "Tentu saja, dengan dua guru alam spiritual kita di sini, menurutmu tidak ada setan yang mencari kematian, bukan?" "Oke, ayo istirahat dulu." Qin Jewer menjawab, tidak berkata apa-apa, dan terus duduk bersila dan bermeditasi.
Di ruang misterius, sekelilingnya seperti siang hari. Di tempat yang luas, hanya ada sebuah meja tua dan seorang pria muda yang menulis dengan marah. Pemuda itu menutup catatannya dan menghela nafas panjang. Saya akhirnya menyelesaikannya. Buku surgawi ini semakin sulit untuk ditulis. Gua. Jika Lu Yun ada di sini, dia pasti bisa mengenalinya secara sekilas. Orang ini adalah Xiao Hu. Kemudian, suara gugup seorang wanita datang dari kehampaan. Anda di sini untuk mempromosikan kitab surga. Apakah Anda tidak takut ketika pemilik kitab surga bangun, dia akan menemukan Anda melakukannya tanpa izin dan menemukan Anda dalam kesulitan? Apakah dia akan mencabik-cabikmu? Katak kecil melambaikan tangannya, tidak masalah, tidak masalah. Saya punya alasan untuk melakukan semua ini. Selain itu, saya baru saja mempromosikan buku surgawi dan tidak mengubahnya tanpa izin. Jangan bicara omong kosong. Saya melakukannya untuk semua makhluk hidup. Terdengar tawa pahit yang canggung, aku khawatir jika kamu seperti ini, kamu tidak akan bisa melihat saudaramu saat itu. Kodok kecil menunjukkan dua baris gigi putih besar dan berkata sambil tersenyum, saudara apa? Di ruang kacau ini, hanya kita berdua, apakah kamu masih harus begitu halus? Mungkinkah kamu telah mendorongnya sampai akhir? Ada rasa penasaran dalam suara wanita itu. Tentu saja tidak. Katak kecil menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi tidak puas di wajahnya, bencana besar belum datang, bagaimana kita bisa mendorongnya sampai akhir? Ini jelas belum dimulai. Tampaknya bencana 10.000 tahun benar-benar datang lebih cepat dari jadwal. Saya ingin tahu apakah saudara Lu Yun dapat selamat dari bencana 10.000 tahun dengan selamat. Kerang kecil itu bergumam pada dirinya sendiri. Dia melihat catatan di tangannya. Di catatan itu, ada dua karakter besar, kitab surga, yang ditulis dengan takjub. Wanita itu berkata dengan nada menghina, bisakah kali ini dianggap sebagai bencana 10.000 tahun? Kali ini, bukan lagi bencana 10.000 tahun di dunia spiritual. Kali ini, ada terlalu banyak hal yang tidak diketahui. Saya khawatir itu pada saat itu, kamu dan aku juga akan menjadi. Sepertinya kita harus bersiap terlebih dahulu menghadapi debu kali ini. Kami, bersiaplah, kata kecil berkata dengan santai, sedangkan aku, mengapa aku harus bersiap? Apa hubungan bencana ini denganku? Wanita itu berkata, apa hubungannya denganmu? Iblis Suan Yuan Wuming itu seharusnya mengkonsolidasikan kultivasinya dalam 3 tahun, tapi sekarang dia telah berubah menjadi orang gila yang hanya ingin mencari pria setiap hari. Apakah kamu berani mengatakannya bahwa ini tidak ada hubungannya denganmu? Kodok kecil mengedipkan matanya yang besar dan berkata dengan ekspresi sedih, sudah kubilang kamu tidak mengerti. Semua ini sudah ditakdirkan. Kamu tahu, aku tidak bisa mengubah perkembangan semua ini sama sekali, aku hanya bisa dorong perlahan. Apa maksudmu? Wanita itu bertanya. Kemudian Suan Yuan Wuming menjadi seperti ini, inilah takdirnya. Suara tak berdaya wanita itu terdengar, kamu benar. Bagaimanapun juga, kamu bukanlah penulis buku surgawi. Satu-satunya orang yang dapat mengubah buku surgawi adalah penulis buku surgawi. Ya, jadi kamu harus menunggu penulisnya bereinkarnasi dan bangkit sebelum kamu bisa mengubah buku surgawi. Kamu tahu di dalam hatimu bahwa aku tidak bisa mengubah isi buku surgawi, namun kamu masih meragukanku setiap hari. Kata kodok kecil tidak yakin. Apa yang harus kita lakukan terhadap Suan Yuan Wuming? Dia akan segera berubah menjadi orang gila. Dia adalah salah satu orang yang sangat diperlukan. Suan Yuan Wuming, apa yang dia lakukan? Katak kecil menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum konyol, aku selalu melupakan dia. Bagaimana menurutmu? Dia masih di sana, untuk mematahkan kutukan itu. Bukankah dia sudah melepaskan ikatannya? Tanya katak kecil dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Itu sudah terpecahkan, tapi dikutuk oleh naga kecil lainnya. Apa? Kodok kecil segera membuka buku surgawi dan membacanya dengan cermat, itu tidak ada hubungannya denganku. Caraku menulisnya benar. Tapi dia salah paham. Bicaralah dengan jelas dan jangan terus bertanya kenapa. Suara wanita itu sedikit marah. Sungguh tidak adil. Untuk membatalkan kutukan naga, kamu benar-benar perlu berkomunikasi dengan 100 orang. Teriak kodok kecil. Lalu kenapa? Masih ada 100 lagi, dan belum terpecahkan. Katak kecil berkata dengan serius, kakak, kamu benar-benar berbuat salah padaku. Metode yang aku tulis benar. Aku juga ingin dia mengkonsolidasikan wilayahnya, jadi aku memberitahunya metodenya. Hanya saja dua naga yang mengutuknya saat itu adalah milik garis keturunan naga timur. Orang yang mengutuknya kali ini adalah naga barat. Bukan faksi.